Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngobrol Bareng Matsagama episode 3. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wildan Rizvani Nasik dari kelas 9F. Saya Dia Sofana Suraya dari kelas 9F. Saya Hafidatul Islami dari kelas 9A. Saya Ananda Panamapiansa dari kelas 9F. Nah, kali ini kita bersama Bapak Densus. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak? Boleh lah. Ya. Saya mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan adik-adik yang luar biasa dari kelas 9. Memperkenalkan diri, nama saya Jauhari. Saya dari Kesatuan Mabes Polri, di mana tugas pokok kami pemberantasan tindak pidana terorisme. Saya di bidang ini kurang lebih sudah hampir 25 tahun dalam rangka penindakan tindak pidana teror. Untuk konteksnya saat ini, saya bertemu dengan adik-adik yang luar biasa ini. Kami diberikan tugas untuk dalam rangka memberikan edukasi di mana pencegahan bahaya dari persebaran paham intoleran, radikal, dan terorisme. Untuk perkenalan saya kira cukup. Kalau untuk domisili, kebetulan saya juga di wilayah Madiun, istri 1, anak 3, pendidikan S2, status warga negara Indonesia asli. Oke, saya kira cukup ya. Oke. Cukup. Nah, mungkin ke pertanyaan langsung. Nah, terima kasih Bapak untuk perkenalkan dirinya. Nah, jadi hari ini adalah hari ketiga Mata Muda kelas 7. Untuk podcast kali ini kita membahas tentang pencegahan tindakan kriminal. Nah, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak? Ya, boleh. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, mengapa setiap warga negara memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana teror? Baik. Tadi dengan siapa, adik? Nah, saya dari adik Wildan Rizvani Nasik. Wildan. Panggilannya siapa? Wildan. Wildan. Ya. Baik, Wildan. Ini tanggung jawab. Sebenarnya saya merujuk dari peristiwa SMA 72. Siapa tadi? Vano, dan yang perempuan siapa? Hafiz sama. Sebelum saya mengutarakan informasi ini, mungkin dari kalian berempat pernah dengar peristiwa SMA 72? Belum tahu. Belum tahu, oke. Nggak asing, Pak. Nggak asing. Baik, gini. Saya mengutip dari peristiwa ini nanti untuk akhirnya mengerucut di mana tanggung jawab di penanganan tindak pidana teror ya. Jadi gini, SMA 72 itu, di mana kakak kamu kelas 3 itu sampai melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran, di mana meledakkan sebuah bom di kala pelaksanaan sholat Jumat. Yang perlu kita garis bawahi adalah mengapa kakak kamu sampai melakukan hal itu? Karena dia sudah masuk dalam sebuah kelompok media sosial. Kalimat di sini lebih bagusnya grup medsos ya. Grup medsos ini yang perlu kalian tahu, karena kakak kamu ini sebelumnya dia memiliki akun lebih dari 2. Yang perlu digarisbawahi, Vano, siapa kamu? Wildan, dan semua yang ada di sini. Bukan soal berapapun akun yang kamu akses, tapi lebih bijaklah kalian bermedia sosial. Artinya gini, apapun yang kamu rasakan itu seyogyanya memang harusnya disampaikan ke orang tua kamu. Apapun yang kamu keluhkan, bahasanya yang Gen Z sekarang ini apa? Gabut ya? Iya. Itu jangan kamu sampaikan di kanal medsos. Melihat kakak kamu yang di SMA 72 itu, apapun yang dia rasakan dia naikkan ke story media sosial.
Akhirnya menarik perhatian seseorang yang sebelumnya sudah tergabung di grup medsos yang terafiliasi paham ekstrim. Artinya apakah? Saya melihat paham ekstrim di sini apa? Anak-anak yang di dalam situ tuh rata-rata tidak lagi berkiblat nilai-nilai agama dan Pancasila. Saya melihat latar belakang kembali ya. Kakak kamu ini bukan lagi menganggap bahwa dia punya teman, bukan lagi menganggap dia punya orang tua, bukan lagi menganggap bahwa dia punya seorang guru. Karena di rumah kebetulan kurangnya perhatiannya orang tua. Karena di sekolah temannya acuh. Karena di kelas kurangnya perhatian guru. Akhirnya dia muncul sebuah pemikiran bahwa saya di dunia ini tidak ada artinya. Ekstremisme di sini arahnya ke pemahaman di mana nihilisme. Adik-adik nanti kalau mungkin di podcast ini kurang paham, nanti di lain sesi mungkin bisa komunikasi lebih intensif dengan saya, silahkan. Jadi yang mendorong kakak kamu sampai ke perlakuan itu karena pemahaman yang dimana vakum 3 lingkungan primer, teman, guru, dan orang tua. Terus bicara tanggung jawab, soal tanggung jawab bukan saya aja deh, ini tanggung jawab semua, tanggung jawab kamu selaku siswa. Semisal ada teman kamu seperti itu jangan sampai kamu notice, justru kamu harus perlakukan khusus. Ada semisal teman kamu yang biasa mengakses handphone, entah ini di rumah atau di sini ya, yang terbuka di khalayak. Ada teman kamu yang lagi megang handphone yang seperti kayak gini ya, seperti halnya saya gini ya, dengan teman kamu yang modelnya beda lagi, semisal ini meja, dia umpetin, itu udah beda konteksnya. Dan yang model diumpetin itu yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dia di handphone itu, ada sesuatu yang dianggap dia rahasia. Tapi setelah kakak kasih tahu, kamu jangan kepo. Ini sebuah catatan. Jadi kalau semisal ada teman kamu yang seperti itu perlu kamu deketin. Emang lo lagi ngapa sih? Emang lo lagi ngakses apa sih? Emang kamu lagi ikut medsos apa? Kembali lagi sebuah tanggung jawab ya Miko ya. Itu tanggung jawab semua. Bukan polisi, bukan guru kamu, bukan orang tua kamu, tapi semua. Ini kamu selaku ketua OSIM ya, pengurus OSIM ya? Iya. Nah, ketua pengurus OSIM tanggung jawab. Oke. Pertanyaan saya jawab pertama. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, langsung lanjut saja ke pertanyaan kedua. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan siswa madrasah untuk mencegah penyebaran paham yang dapat mengarah pada tindak pidana teror? Kalian tahu nggak, sebelum saya jawab pertanyaan, ideologi itu sebenarnya apa? Ideologi adalah sebuah pemahaman. Kalau kakak menyampaikan kalian di mana ideologi itu tidak jauh beda dengan Pancasila. Tahapan di mana pemahaman teror ini sebelumnya ada di mana pemahaman ekstrim atau radikal dan intoleran. Jadi langkahnya gini deh. Seseorang atau kelompok yang sudah memiliki pemahaman intoleransi, potensial dia menjadi menganut paham radikal. Kalau intoleran otomatis berlawanan dengan toleran kan? Intoleran berlawanan dengan toleran. Kadar ini, pemahaman ini jika naik nanti menjadi radikal. Intoleran dan radikal, adik-adik sadar atau tidak, dua pemahaman ideologi ini berlawanan dengan nilai luhur Pancasila. Intoleran otomatis berlawan dengan toleransi kan nilai luhur Pancasila. Yang kedua adalah radikal. Artinya apa? Sebuah pemahaman di mana mencapai tujuannya untuk mencapai sebuah harapan cita-citanya dengan kekerasan. Kalau di nilai luhur Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Artinya di sini dua ideologi ini bertentangan.
Lah, finalnya kalau sudah radikal, seseorang atau kelompok ini akhirnya menjadi teroris. Kalau terorisme sudah lagi pencapaiannya merubah ideologi negara ini. Sampai sini paham ya? Nah, tadi upaya pencegahannya apa? Upaya pencegahannya otomatis menguatkan nilai luhur Pancasila. Paham ya? Kakak sampaikan yang sesingkat. Di lain sisi, kalimat yang saya kutip di awal dari pertanyaan satu adalah merujuk dari peristiwa SMA 72. Selain menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila, kalian harus bijak dan benar dalam bermedia Siap. Udah. Oke, pertanyaan Ketiga. Oke. Pertanyaan ketiga. Mengapa penting untuk melaporkan berwenang apabila menemukan aktivitas atau ajakan yang diduga mengarah pada tindak pidana teror? Oke. Yang mengutarakan pertanyaan ini Mas apa namanya, lupa terus. Wildan. Mas Wildan, perlu perhatian untuk kalian berempat. Ini adalah sebuah pemahaman. Saya ulangi lagi, adalah teroris ini merujuk dari sebuah pemahaman. Kalau saya kutip di depan tadi adalah ideologi. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Ya ideologi. Nah, gitu. Ideologi tidak bisa bersamakan dengan tindak pidana umum secara umum yang seperti halnya pencurian, yang seperti halnya pembunuhan, yang seperti hanya penipuan. Penipuan kadang pelaku itu motivasinya untuk mencari makan ya, otomatis perut ya. Iya. Orang membunuh mungkin sakit hati ya, person bukan sebuah negara. Tapi kalau terorisme dengan motif ideologi dan politik, dia ingin merubah ideologi Pancasila. Jadi dengan sebuah pemikiran dan pemahaman. Maka dari itu penanganannya beda deh. Jadi harus masif. Semisal kita melihat naudzubillah tsumma di MTS 3 ada teman kami seperti itu harus beda perlakuannya. Bukan ditangkap, harus dikecek gitu. Kalau bahasa kamu diringkus ya. Ya. Itu beda. Jadi kita harus benar-benar melakukan upaya di mana kontraradikalis, jadi memberikan edukasi di mana bahwa pemahaman yang Anda anut ini adalah jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jenengan ini di mana? Ini semisal saya berhadapan dengan teroris ya. Karena kan saya sering interogasi dengan teroris. Anda ini di mana? Anda ini di negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi itu. Harusnya Anda patuh dengan ideologi Pancasila. Ini yang prinsip pertama seperti itu. Yang kedua, penanganan perkara teror ini harus masif deh. Kalian tahu masif nggak? Masif itu secara diam-diam tapi serius dan fokus. Kalau kita melihat teror ini kan bukan soal mencari makan karena perut lapar, karena sakit hati secara person, tapi muatannya ideologi dan politik. Jadi lebih luas. Jadi kita harus punya berpikirnya bahwa ini punya jaringan gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham. Anak seusia kamu sudah berpikir tentang tindak pidana teroris luar biasa. Karena ini memang muatannya kakak kamu yang di kuliah. Lalu setingkat kamu MTS sudah membahas teroris, memang luar biasa. Coba. Saya kira cukup di rel ini ya, saya nyampaikan untuk tentang pemahaman teror. Nanti kalau nanti kalian sudah di SMA atau kuliah, nanti cari nomor saya temui kamu. Ya, baik. Soalnya nanti kalau saya teruskan lagi, pasti kamu gagal paham. Karena komposisi kamu di mana penanganan tindak pidana teroris adalah di ranah pencegahan. Kalau untuk penanganan, mungkin kalau kalian berempat kalau sudah di kuliah, kamu cari nomor saya. Pasti ketemulah, nanti kesini lagi sama Ibu. Oh, nomornya Pak Aju di mana? Insya Allah saya masih di harapan dan doa yang terbaik untuk panjang umur sampai di 60 tahun ke depan saya masih di bidang ini. Nanti kamu cari ngobrol. Kalau saat ini kayaknya
Saya bingung mencari selanya agar kamu bisa memahami tentang penanganan tindak pidana teror. Kali ini beda. Teror ini bukan kejahatan yang ada di Indonesia, tapi transnasional. Tahu nggak? Dimanapun negara ada. Jadi kalau hanya Indonesia yang memberantas ini tidak cukup, karena harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Karena dimanapun ada, adik-adik. Makanya sifat dimana kejahatan teroris adalah transnasional. Paham ya? Ya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lain? Ya. Pertanyaan berapa? 10 apa 15? 5. Oh 5, oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan Oke. ditanya oleh teman saya ya Pak ya. Oke, silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyikapi informasi atau ajakan di media sosial yang mengandung unsur kebencian, kekerasan, atau mengajak melakukan tindakan melawan hukum? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Saya melihat medsos di sini banyak ya. Ya. Tadi dari yang ada di berempat ini ikut sosialisasi enggak ya? Enggak ya. Jadi gini, yang prinsip. Kalau kalian bermedsos, itu seyogyanya memiliki akun, tidak usah banyak-banyak. Batasan kalau menurut kakak itu cukup 2. Mungkin privacy satu untuk berorganisasi. Saya kira cukup 2. Kakak tidak mentolerir kalian memiliki akun 3 bahkan lebih. Pasti karena dan terkandung maksud kamu punya tujuan di situ. Iseng-iseng dan semuanya nggak boleh. Ya, kalau misal kamu punya medsos IG ya, seyogyanya 2. Kalau memang satu yang kamu anggap penting untuk OSIM ya kan, satunya untuk privasi. Kakak mentolerir jangan lebih dari 2. Itu yang prinsip yang pertama, dimana menyikapi berita itu ya. Terus yang kedua, kalian harus rajin dimana mengkonsumsi berita. Caranya apa? Harus sering scroll. Tahu scroll nggak? Terus yang kedua, adik-adik harus lebih kritis gimana melihat sumber informasi itu. Jadi scroll itu otomatis kan melihat sumbernya dari mana. Saya lanjut. Setelah itu mengklarifikasi ke teman yang kira-kira kompetensinya paham arti di mana IT ya, artinya dia nggak gaptek ya, yang paham, yang mengerti, yang menguasai dunia digital. Kamu tanya, Kak, apakah benar ini? Jadi 3 poin ini yang perlu kalian pegang untuk memvalidasi di mana kebenaran informasi yang membawa ujaran kebencian, yang membawa berita salah atau hoax. Biasanya itu bergulir dan banyaknya itu di kala pemilu. Kalau menjelang pemilu banyak kan berita hoax. Nah itu, kamu harus hati-hati, jangan sering share. Dari sekian ini punya grup medsos kan? Nah, justru kalian punya grup medsos, teman kalian tahu bahwa kalian selaku pengurus OSIM, kalian harus menjadi toladan, menjadi contoh, menjadi role model, di mana bijak dalam bermedsos. Artinya di sini rajin di mana scroll, membacanya itu tuntas. Bukan suka kamu baca kepalanya sama ekornya. Baca tuntas. Yang kedua, gali sumber informasi. Yang ketiga, klarifikasi dengan ahlinya. Kakak kasih 3 poin penting ini untuk agar kalian lebih bijak dalam menyikapi informasi di medsos. Oke? Ya. Lanjut ya Pak. Oke, silakan. Soal nomor 5. Bagaimana penerapan nilai-nilai agama, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana teror di lingkungan sekolah dan masyarakat? Oke, jelas sekali. Saya di sini terpaksa menjelaskan kalian di mana grup medsos yang kita klaim termasuk grup ekstrim, yang karena sering-sering mengunggah status ke medsos,
ya, yang karena banyaknya akun. Coba semisal bayangin IG 7, TikTok 22, WhatsApp WhatsApp 12, semua status dinaikkan. Pastinya ada orang yang tidak bertanggung jawab yang mengajak kamu untuk agar masuk di dalam sebuah kelompok media sosial. Kalian tahu nggak? Itu medsos itu rata-rata di dalamnya itu anak-anak yang broken. Yang kedua yang sudah tidak lagi menganut nilai-nilai luhur agama. Nyun saya mohon maaf, bahasanya orang Madiun apa ya? Wis gak mau lagi ke masjid ngaji dan sebagainya. Artinya kurangnya perhatian orang tua dan guru. Yang di dalam grup seperti itu semua, Fana. Terus yang ketiga, anak-anak ini cara teman-teman kamu yang di dalam grup ini melihat sebuah kekerasan adalah tren. Kekerasan itu bagi mereka keren gitu. Makanya di dalam situ yang menjadi perhatian kami selaku pemerintah dan kementerian lain itu adanya persebaran konten kekerasan. Semisal Hardian, Wildan habis dimarahi gurunya. Guru siapa yang bisa marahi kamu kira-kira, Dan? Contoh aja. Ya, Bung Aisyah habis marahi ya. Berhubung dia udah jutek di rumah, di sekolah juga suntuk, teman pada resek, berpikirnya dialah curhat kemana. Ini kan ini contoh ya, ini contoh. Wildan langsung menaikkan status ini ke medsos. Akhirnya dia ditarik oleh seseorang untuk masuk ke grup medsos itu. Grup medsos itu yang benar-benar saya harapkan kalian jauh dengan itu. Tapi ada teman kami yang masuk lah. Kalau sudah masuk di situ, naudzubillah. Jadi artinya apa? Grup itu menyajikan konten kekerasan. Wildan masuk, aku habis dimarahi Bu Aisyah. Anjrit, siapa Aisyah? Guruku, bunuh saja. Loh, teman kalimat itu di dalam grup itu seperti itu. Setelah ada kalimat bunuh, itu langsung ada gantian orang yang mengirim konten. Divisualisasikan bahwa ini seakan-akan Bu Aisyah, kepala ditumbuk, leher digorok. Jadi kayak editing AI, saya nggak tahu. Cuman ini video real dan itu dipamerkan di grup itu. Akhirnya terbentuklah karakter bahwa anak ini, kakak teman-teman kamu yang di dalam sini ini ingin mudah untuk melakukan upaya kekerasan, ya membunuh ya dan sebagainya. Alhamdulillah benar. Sampai sini paham ya. Jadi latar belakangnya memang rata-rata anak teman-teman kamu yang masuk di grup medsos ini keluarganya tidak baik-baik saja. Sosialnya di sekolah juga. Makanya kalian jika ada teman yang merasa menjadi korban bully, tahu kan, bukan kamu jauhin. Kamu selaku pengurus OSIM harusnya lebih interaktif, kamu deketin. Karena kalau sudah sendiri, nanti finalnya dia membuka handphone, mengakses handphone di ruang tertutup itu sudah bukan luar biasa, sudah membahayakan menurut saya. Kalau sudah menyendiri, mengakses handphone sudah di ruang tertutup, lah itu perlu kamu deketin, justru jangan kamu jauhin gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Udah. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya dari Bapak Densus. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.